Welcome back. Halo, Sobat Kotak Masalah. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Di video kali ini, saya akan membahas pembukaan Rio Lopez. Ya, seperti yang teman-teman lihat di layar monitor. Ini adalah formasi dari pembukaan Rio Lopez. Tentunya di sini yang akan saya bahas, serangan penuh dari pembukaan Rio Lopez. Tentu untuk meringkus Raja Hitam. Baiklah, kita langsung ke permainannya. Tentu di sini kita akan pegang buah putih. Permainan seperti biasa, diawali pion E4, hitam pion E5, kuda naik ke F3, menyerang pion. Balas kuda C6, tentu melindungi pion. Dan tentu jelas di sini Rio Lopez gajah naik ke B5. Ya, Rio Lopez opening. Tentu rencana di sini setelah gajah pukul kuda, kuda pukul pion. Dibalas kuda naik ke F6, menyerang pion pusat. Dan kita lakukan rokade sayap raja, membiarkan pion pusat dipukul kuda. Di sini kita akan bahas dua jawaban dari hitam. Pertama, bila kuda pukul pion E4, dan yang kedua, gerakan hitam, pion naik melindungi pion pusat ke D6. Dan kita ke gerakan hitam yang pertama, kuda pukul pion. Ya, open Berlin. Kita serang pion dengan pion naik ke D4. Dan di sini juga ada dua jawaban dari hitam, dengan kuda pukul pion atau pion pukul pion. Dan kita ke pilihan pertama dari hitam dengan kuda pukul pion. Tentu di sini kuda menyerang gajah dan harus dimakan kembali oleh kuda. Setelah di sini pion pukul kuda, silahkan teman-teman geser benteng ke E1, jelas memaku kuda. Dan lagi-lagi di sini ada dua jawaban dari hitam. Pertama, menteri naik ke E7 melindungi kuda, dan kedua, pion naik ke F5 melindungi kuda. Kita akan bahas satu persatu. Di sini, menteri melindungi kuda. Silahkan teman-teman pukul pion dengan menteri. Dan hitam balas pion ke F5. Tentu melindungi kuda kembali. Silahkan naikkan pion ke F3. Tentu kuda di sini tidak bisa melangkah, karena bila kuda kabur, maka menteri akan hilang. Dan bila di sini hitam memberontak dengan pion menyerang menteri, silahkan naikkan menteri ke D5. Tentu menteri di D5 ini sudah aman. Dan bila di posisi ini hitam mengadu pertukaran menteri, silahkan pukul pion dengan kuda. Dan setelah menteri pukul menteri, silakan pukul menteri kembali dengan pion sekak. Dan setelah raja bergeser ke D8, silakan serang raja oleh gajah sekak. Tentu di sini gajah tidak mungkin menutup, karena jelas double attack oleh benteng dan gajah. Setelah di sini raja hitam naik ke C7, silakan naikkan benteng ke E8. Jelas di sini memimpin gajah. Dan gajah tentu tidak bisa lari. Dan pasti di sini langkah normal dari hitam, pion naik ke G6. Rencana gajah naik ke G7. Silahkan sekak pion ke D6. Dan jelas di sini bila gajah pukul pion, maka benteng akan hilang. Jadi di sini raja akan pukul pion. Teman-teman di posisi ini sebetulnya gajah hitam bisa hilang dengan gajah naik ke H6. Tapi di sini kita mundurkan gajah ke F4 sekak. Dan di sini langkah satu-satunya untuk raja hitam naik ke D5. Maka silahkan sekak sekali lagi, kuda naik ke C3. Di sini hanya ada satu petak tersisa untuk hitam, yaitu D4. Dan setelah itu silahkan sekak mat benteng ke D1. Oke, Sobat Kotak Masalah, kita kembali di posisi ini.
Di sini setelah benteng ke E1, tentu memimpin kuda. Kalau tadi di sini menteri naik ke E7, sekarang kita coba dengan pion naik ke F5, tentu melindungi kuda. Sebetulnya di sini kuda bisa saja langsung hilang dengan pion naik ke F3. Tapi di sini ada langkah yang lebih baik, yaitu menteri naik ke H5, tentu sekak. Dan di sini jelas langkah yang realistis, pion melindungi sekak naik ke G6. Dan silahkan sekak kembali, benteng pukul kuda. Sekak. Tentu di sini setelah pion pukul benteng, maka menteri sekak ke E5. Tentu di sini benteng hitam akan hilang. Setelah di sini gajah menutup sekak, dan silakan pukul benteng sekak. Tentu pada posisi ini putih sangat unggul. Selain posisi yang sudah siap untuk menyerang, tentu pertahanan dari hitam sangat amburadul, terutama di sayap raja. Jadi teman-teman, di posisi ini silahkan lanjutkan permainan seperti biasa. Oke, sobat kotak masalah, kita kembali kepada posisi ini. Kalau tadi di sini kuda pukul pion, sekarang bagaimana kalau hitam memainkan variasi Wilhelm attack dengan pion pukul pion? Silahkan teman-teman kembali pasung kuda dengan benteng. Di sini hitam bila membalas dengan pion melindungi kuda, tentu hitam punya alasan dengan menaikkan hitam ke D5, sekaligus mengaktifkan gajah hitam diagonal putih ke G4, jelas untuk memimpin kuda. Teman-teman silakan pukul pion dengan menteri. Dan kuda hitam tidak bisa memukul menteri, karena masih dipasung oleh gajah putih. Dan tentu hitam akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan gajah putih di B5. Pasti di sini hitam akan mengusir gajah. Gajah tidak perlu mundur ke A4 dan hanya perlu memukul kuda. Hitam balas pion pukul gajah. Dan sekarang silahkan serang kuda oleh kuda naik ke G5. Dan menteri tidak dapat pukul kuda di G5 karena perlindungan gajah C1. Keadaan seperti ini jelas adalah masalah bagi hitam. Dan untuk menghentikannya, menteri di sini akan mengadu menteri naik ke F6. Tentunya menyerang menteri hitam. Jadi, apa yang harus kita lakukan di sini? Apakah memukul menteri dengan menteri, atau menteri menghindari serangan dari menteri hitam? Kita hanya perlu pukul kuda dengan kuda. Tentu kuda ini menyerang menteri. Dan sudah pasti menteri putih gratis. Menteri pukul menteri, waduh rugi dong bang. Ya nggak apa-apa, sekali-kali rugi. Tapi di sini ada jebakan yang sangat spektakuler dengan kuda melangkah sekak ke F6. Tentu kuda ini tidak bisa dimakan. Double sekak dengan benteng di E1. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, raja harus bergeser ke D8. Itu adalah langkah paksaan untuk raja hitam. Silakan teman-teman sekakmat benteng ke N8. Oke, sobat kotak masalah, kita kembali di posisi seperti ini. Kalau tadi digerakkan hitam yang pertama, kuda pukul pion pusat E4. Dan kita ke gerakan hitam yang kedua, pion naik ke D6, menambah perlindungan pion pusat hitam E5. Oke, kita lanjut permainannya. Jadi di sini setelah pion naik melindungi pion, tentu dengan ide dan rencana gajah naik ke G4, memimpin kuda putih. Teman-teman silahkan balas dengan benteng ke E1. Dan rencana hitam selanjutnya tentu gajah naik ke G4, memasung kuda. Silahkan balas pion naik ke D4, mengajak pertukaran pion. Dan di sini rencana pion juga akan naik ke D5. Jelas di sini kuda hitam akan selesai.
Tentunya hitam di sini akan pukul pion dengan pion. Dan silahkan lanjutkan pion naik ke E5 menyerang kuda. Jelas di sini bila kuda pergi, maka pion pukul pion discover sekak benteng E1. Jadi di sini langkah yang logis hitam pukul pion. Situasi seperti ini masih seimbang. Dan apa yang harus kita lakukan di situasi seperti ini? Silahkan teman-teman pukul pion E5 dengan kuda. Aduh, di sini lupa. Kuda sedang dipin oleh gajah. Dan jelas di sini hitam akan memukul menteri. Tapi tenang teman-teman, di sini kita ada jebakan. Dengan kuda pukul kuda, sekak. Raja hitam di sini tidak bisa melangkah kemana-mana, kecuali dengan ke D7. Dan bila di sini gajah hitam menutup sekak, maka tentu di sini kuda pukul menteri. Dan setelah di sini raja pukul kuda, benteng pukul gajah. Dan pilihan langkah kedua dari raja naik ke D7. Dan silakan pukul menteri dengan kuda. Dan setelah di sini raja pukul kuda, benteng pukul gajah. Jelas pada posisi ini, putih unggul 1 perwira dan unggul posisi. Oke, sobat kotak masalah. Kita kembali ke posisi ini. Setelah di sini pion naik ke D4. Kalau tadi di sini pion pukul pion, bagaimana kalau sekarang di sini gajah naik ke E7? Bila di sini pion naik ke D5, tentu jelas di sini kuda akan hilang. Tapi pada posisi ini juga pion bisa naik mengusir gajah. Dan di sini bila pion pukul kuda, maka pion pukul gajah. Atau sama saja, di sini bila gajah mundur ke A4, pion akan terus menyerang gajah. Jadi di sini hanya buang-buang langkah. Baik, sobat kotak masalah. Jadi pada posisi ini, setelah di sini hitam gajah naik ke E7. Persiapan raja hitam rokade sayap raja. Silahkan pion kali pion, tentu di sini menyerang kuda. Dan setelah di sini pion kali pion, maka silahkan pukul menteri dengan menteri. Dan setelah benteng pukul menteri, silahkan pukul kuda dengan gajah sekak. Tentu di sini pion akan pukul gajah. Dan struktur pion hitam di sini rusak. Ada double pion di pile C. Silahkan lanjutkan kuda pukul pion menyerang gajah dan pion. Tentu situasi seperti ini putih unggul posisi dan keunggulan 1 pion. Silahkan teman-teman lanjutkan permainan seperti biasa. Jadi itulah pembukaan Ryu Lopez yang penuh dengan serangan. Semoga dengan video ini menambah wawasan catur teman-teman. Tentunya sudah paham bila menghadapi situasi seperti ini. Dan bila ada salah-salah kata, sekiranya bisa dimaafkan. Dan tentunya silahkan terus dukung channel ini dengan cara di-subscribe, di-like, dan tentu dinyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan update video terbaru dari Kotak Masalah. Dan terakhir, salam untuk kalian semua para pencinta catur. Terima kasih.